Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua kawan-kawannya. Dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan suatu kenikmatan, salah satunya adalah kenikmatan sehat yang sampai saat ini kita rasakan. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan pelajaran akupunktur, melanjutkan yang kemarin tentang hari ini tentang meridian lambung dan limpa. Setelah kemarin itu kita pelajari perjalanan meridian paru, kemudian usus besar, dilanjutkan dengan yang ketiga yaitu lambung, karena penyambung ya antara ke satu, kedua dan ketiga itu nyambung. Nah, kita bicara perjalanan meridian lambung ya. Pertama, meridian utama lambung dimulai dengan cabang internal di LI atau Large Intestine 20 ya, atau yin xiang. Nah, posisi di samping bibir, dekat hidung ya, bawah hidung ini ya. Ya, namanya samping hidung pas ya. Itu namanya yin xiang ya, LI 20. Kemudian melakukan perjalanan internal ke BL1 atau Qingming di sudut mata bagian dalam. Nah, ke sini ya, di bagian sini nih. Sudut mata bagian dalam. Atau di ST1 atau Cenci, ini adalah merupakan awal dari eksternal meridian utama. Akhirnya munculnya ke sini nih perjalanannya. Nih di bawah mata nih, persis di bawah mata ya. Masih di dalam kelopak mata ya. Ini titik ini emang nggak boleh ditusuk ya. Masih di bawah kelopak mata ya. Kemudian turun ke lateral sepanjang hidung dan memasuki gusi ya, rahang atas. Nah, kemudian turun nih dari mata, turun ke samping hidung, kemudian ke rahang atas. Kemudian perjalanannya itu membelok di sekitar bibir untuk memenuhi renmai ya, ini dengan meridian renmai ya, dan meridian lambung kontralateral di ren 24 atau Cengsiang ya, ren 24 ya, ke sini. Di ren 24 ya, di sini ketemu. Kemudian melintas pipi bawah dan berputar di sekitar sudut bawah mandibula. Nah, dia terus ke sini perjalanannya itu. Nah, sekitar sini nih, dia agak berputar di sini nih, baru naik ya. Kemudian di sini dia di ST5 atau Taiying, meridian eksternalnya dibagi menjadi dua cabang. Nah, di sini bercabang. Kemudian satu cabang naik ke under telinga, satunya ke samping telinga, depan telinga ya. Kemudian bergerak melalui GB3. Nih, melalui GB3 ini atau Shangquan menuju ke GB6 atau Xianli, kemudian GB5 Xianlu dan GB4 Hanyan. Ke wilayah temporal atau temporal itu samping ya, bagian sisi samping untuk di ST8 atau Towi ya. Dan terus ke dahi untuk bertemu dengan Tu24 atau senting. Di mana ya ini berakhir. Cabang eksternal lainnya turun sepanjang aspek lateral leher ke fossa supraclavicula dan bergerak posterior melewati bagian belakang leher. Nah, sini nih, di sini setelah ke supraclavicula sini ada dia ini ke belakang nih. Belakang ya. Oke. Kemudian ke Tu14 atau Tajwe di bawah proses spinosus vertebra di cervical ke-7 ya. Letak Tajwe ini di cervical ke-7. Di sini ia bertemu dengan 5 lainnya ya, ini meridian utama yang ya, jadi di Tajwe ini ketemu dengan meridian lainnya, sehingga total meridian yang ketemu di Tajwe ini itu ada 6 meridian yang. Dilanjutkan cabang internal turun dari fossa supraclavicula melewati diafragma. Nah, sini nih. Dari sini turun dia melewati diafragma, ini diafragma di sini ya. Masuk pertama-tama dengan fu organnya, akhirnya kan ketemu lambung dia ke sini nih, ketemu lambung di sini. Fu organnya lambung atau wei, dan kemudian terhubung dengan organ cang atau cang organ pasangannya limpa. Nah, di sini lambung ketemu limpa yang ada di belakangnya ya, atau pi, limpa itu pi ya.
Cabang-cabang kecil dari meridian internal berpotongan dengan REN 13 ya, ketemu di REN 13 itu di sini nih, pas di depan lambung ya. Kemudian REN 13 Lesangwan, kemudian REN 12 Cungwan. Cungwan di sini, Cungwan. Ini titik depan lambung. Dan REN 10 ya, REN 10 di bawahnya lagi ya, Siawan di sini REN 10 ya. Kemudian cabang internal kemudian turun di mana ia muncul sedikit lebih tinggi dari ST30. Kemudian atau Cicung dan menghubungkan kembali dengan cabang eksternalnya. Ya, ini cabang eksternalnya di sini. Kemudian meridian eksternal turun dari fossa supraclavicula melintasi puting susu dan secara lateral melewati umbilikus ya, bergerak dalam membelok ke tungkai dan lutut. Nah, ke sini kemudian ke sini ya, ke sini lutut. Berlanjut sepanjang anterior tibia dan dorsum kaki dan berakhir di jari kedua pada ujung jari kedua atau ST45 litui di sudut lateral kuku. Maksudnya sini. Ini terus sini nih bagian lateral sini, lateral daripada tibia ini, sini, kemudian terus berlanjut sampai ke ujung jari kedua di lateral ujung kukunya di sini nih, di ST45 atau litui ya. Cabang internal berasal di bawah area lutut di ST36 atau Cushanli. Ya, Cushanli di sini nih, di Cushanli ya. Dan bergerak ke aspal lateral ke jari tengah. Cabang selanjutnya terpisah dari meridian utama di ST42 atau Cungyang di darsum kaki dan menghubungkan ke SP1. Nah, di sini nih ke SP1. Cabang di sini kemudian ke sini SP1. Yin Pai dengan pasangannya. Karena lambung ini berpasangan dengan limpa, jadi ketemunya di sini ya, berpasangan ya. Meridian SP atau limpa pada aspek medial jempol kaki, koneksi yin yang. Ya, ini kan dari yang tuh, meridian lambungnya itu yang masuk ke meridian yin atau limpa ya. Koneksi yin yang kaki dari rangkaian besar pertamanya. Oke. Tadi perjalanan untuk meridian lambung ya, atau jalur meridian lambung. Kemudian kepentingannya apa? Kepentingan klinisnya, tanda-tanda gejalanya apabila ada gangguan atau gejala-gejala tentang lambung. Tuh. Ini dia. Tanda dan gejala eksterior atau biau ya. Tanda-tanda kalau masih eksterior masih biau ya. Biau itu penyakit masih di luar istilahnya. Demam tinggi, malaria, muka memerah, berkeringat, keadaan mental bingung, tidak suka dingin, sakit mata, hidung kering, mimisan, bibir dan mulut kering, luka pada bibir dan mulut, luka di bibir dan mulut, nah ini terulang lagi, sakit dan bengkak tenggorokan, sakit dada, kaki merah dan bengkak. Tanda dan gejala interior itu meli ya, artinya penyakit sudah masuk ke organ atau cangfu organ. Distensi perut, sensasi kenyang atau kembung, edema itu bengkak ya. Mudah marah selama masak, bekerja dan istirahat, mania dan epilepsi, hiperpepsinia, lapar konstan, lapar melulu berarti ya, urin kuning. Terus ciri-cirinya yang bersifat atau kelebihan ya, sensasi panas pada aspek anterior tubuh, kelaparan konstan dan urin kuning. Kalau yang bersifat kekurangan atau sensasi dingin pada aspek anterior tubuh, kemudian kedinginan, prodingin dengan distensi dan kepenuhan. Oke. Kemudian kita ke meridian berikutnya setelah lambung itu meridian limpa urutannya ya. Tempat limpa. Nah, ini dia. Di sini tadi ketemunya meridian lambung ke limpa itu di sini nih, di SP1 ya. Kemudian nih, jalur eksternal meridian utama limpa dimulai dari SP1 atau yin pai pada jempol kaki di sudut medial kuku. Nah, di sini nih. Titik ini dicapai oleh cabang yang terpisah dari meridian lambung tadi, ST42 atau Cungyang, merupakan koneksi yin yang kaki dengan rangkaian besar pertama.
Kemudian dari SP1 meridian mengalir di sepanjang aspek medial kaki, ngalirnya sini bagian medial ya, bagian dalam ya, lurus ke atas medial kaki. Naik ke anterior, ke medial malleolus dan berlanjut sepanjang perbatasan posterior medial tibia. Ya, di sini langsung. Kemudian melewati daerah anteromedial lutut dan paha. Naik ke perut lateral ke garis tengah ke ruang interkostal kedua. Melewati perjalanan di ren 3 atau cungci. Nah, di sini ren 3 masuknya kemudian ke ren 4 Kuan Yin, dan kemudian tadi ya, ini agak keluar sedikit ya. Agak keluar sedikit sini, kemudian ke ren 10 ya, Xiawan. Terus kemudian ke GB24. Nah, ini ke sini, dari sini ke sini GB24 atau Riyue, dan ke liver 14 Simen. Kemudian belok ke bawah lagi ya, belok lagi dan berakhir 6 cun lebih rendah dari aksila di SP21 ya, atau tapau. SP21 di sini. Nah, setelah ke sini dia turun ke sini lagi. Ya, tapau. Nah, perjalanan meridian limpa memang sedikit ya, karena titiknya juga sedikit, cuma 21 titik ya. Kemudian kepentingan klinisnya atau gejala, tanda-tandanya yang bergejala berpenyakit atau yang bermasalah limpanya ya. Tanda-tanda dan gejala eksterior atau masih piau ya, itu sensasi berat pada tubuh dan kepala, sensasi kelemahan pada kaki, demam umum, nyeri di pipi bagian bawah, atrofi otot dan kelemahan kaki, dan daerah pinggul medial lutut dingin dan kaki atau edema juga ya. Kemudian tanda dan gejala interior atau li, nyeri perut, diare dan mencret dengan makanan yang tidak tercerna. Ini paling sering ya, paling kentara ini diare dengan makanan tidak tercerna, ini ketahuan banget ini. Ini adalah limpa. Berborikmus itu bunyi terus ya, perutnya tuh kerucukan kayak orang ingin makan terus. Kemudian sendawa dan pusing, masa di perut ya, kehilangan nafsu makan, kulit pucat. Kemudian gejala-gejala yang sifatnya ya, atau sifatnya berlebih itu kejang dan nyeri kaki. Kekurangan atau gejala-gejalanya apa itu? Kepenuhan perut dan kembung, berborikmus, diare, dan makan dengan makanan yang tidak tercerna. Oke, tadi limpa. Sekarang yang selanjutnya, yang kelima adalah sistem meridian jantung. Perjalanan daripada meridian jantung. Jalur internal meridian utama jantung berawal dari cang, organ terkait, yaitu dari jantung sendiri. Nah, jantung itu bahasa Cina-nya itu Xin. Cabang internal meridian utama limpa mencapai jantung dan terhubung dengan meridian utama jantung. Ya, koneksi yin dan yin. Jadi dari limpa tadi ke jantung, setelah di jantung langsung diteruskan oleh meridian jantung itu sendiri ya. Jalur internal meridian utama jantung terbagi menjadi 3 cabang. Cabang pertama menembus diafragma ya. Dari jantung menembus diafragma berarti turun ya. Menembus diafragma terhubung dengan organ Fu, organ yang terkait secara eksternal yaitu usus halus atau xiaochang, usus kecil ya. Jadi meridian dari jantung itu ketemu dulu sama pasangannya di usus kecil ya. Usus kecil ya, dia cabangnya yang ketemu di usus kecil. Kemudian cabang kedua naik di sepanjang kerongkongan dan daerah leher. Cabang ini ke sini ya, kerongkongan dan leher. Menyebar di jaringan di sekitar mata dan menurut beberapa penulis juga menyebar ke otak. Cabang utama membentang dari jantung ke paru-paru, sini ke sini. Atau V ya, paru-paru itu V, dan turun lagi untuk muncul di tengah aksila atau HE1. Sichuan. Inilah awal jalur internal. Inilah makanya titik heart atau jantung pertama itu adanya di sini di ketiak atau aksila ya. Istilahnya aksila nih, ketiak. Nomor 1. Kemudian ke bawahnya
Sini nomor 2, kemudian nomor 3. Dari sini jalur eksternal ya, dari HE1 ini, HE1 sepanjang berjalan sepanjang aspek anteromedial lengan atas dan lengan bawah. Sini nih, bagian medial bawah. Nih ya. Melintasi telapak tangan antara tulang metakarpal keempat dan kelima. Di sini nih, sini jalannya nih. Nah, berlanjut di sepanjang aspek radial jari kelingking dan berakhir di sudut radial kuku di HE9 atau Shaoyang. Nih, kelingking. Dari HE9 atau Shaoyang tadi ada sebuah cabang melintas di perbatasan ulnar kuku jari kelingking SI1 Sause. Nah, nanti ketemu di sini nih. Di sini ketemu di titik SI pasangannya ya. SI itu usus kecil ya, small intestine ya. Nah, di sini melanjutkan hubungan yin jantung dan yang dari rangkaian besar kedua, yin jantung dan yang usus kecil. Temunya di sini nih. Kemudian apa kepentingan klinisnya? 1. Tanda dan gejala yang sifatnya masih eksterior atau piau itu demam umum, nyeri kepala, sakit kepala, nyeri dada dan punggung, haus dengan keinginan minum, sensasi panas pada telapak tangan, invasi dingin pada ekstremitas, tangan kaki dingin, ekstremitas itu maksudnya tangan kaki ya, nyeri pada bahu dan aspek medial lengan bagian atas. Tanda dan gejala interior atau Li atau Changfu, nyeri jantung, nyeri dan kepenuhan di dada dan di daerah kosta lateral, nyeri hipokondriak, lekas marah, napas pendek, gelisah, pusing, dan kebingungan mental. Itu gejala jantung. Oke. Itu tadi teman-teman semua ya, itu tadi ada 3 perjalanan meridian ya. Meridian ada banyak ya, nanti ada baru 3 ya yang hari ini, yang kemarin 2. Teman-teman semua silahkan dipelajari, kemudian kalau kurang jelas silahkan diulang-ulang videonya. Kalau masih belum jelas juga silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, insya Allah akan saya jawab. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini karena nanti semua materi akupunktur di kelas ini nanti melalui channel YouTube ini ya. Jadi Anda akan selalu mendapat notifikasi pemberitahuan dari YouTube kalau kami upload video-video berikutnya ya. Baik teman-teman semua, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.